Pria itu mengendarai mobilnya, melaju menembus kegelapan hutan. Begitu mencekam jalanan itu, tapi tak membuatnya berhenti untuk melaju. Semua terlihat baik-baik saja, sampai mobilnya harus mengerem secara tiba-tiba. Dari atap mobilnya, seperti ada benda yang jatuh menimpa, membuatnya harus mengecek keluar. Aneh. Itulah yang dia rasakan saat menengok ke atap mobil. Tak ada satupun benda atau binatang yang jatuh. Ditatapnya sekeliling, hutan itu terasa sepi dan tak ada satupun mobil yang melewatinya. Ditepisnya semua pikiran itu dan kembali masuk ke dalam mobil. Melirik ke kaca spion, tubuhnya tiba-tiba membeku seketika. Mulutnya seakan terkunci. Sosok aneh dan asing menatapnya. Setengah dari wajahnya yang hancur itu terlihat begitu menyeramkan. Kalian harus bertanggung jawab. Wujud asli yang besar dan tinggi, berambut coklat panjang, mulai menyerang pria itu di kegelapan malam. Sudah sebulan brosur lowongan menjadi pengasuh untuk Vanya, tapi tak ada satupun orang yang berminat mengasuh gadis kecil berusia 6 tahun itu. Pak Lian dan Bu Yura merasa putus asa. Terlebih tingkah putri mereka yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Belum lagi gangguan aneh selalu terjadi di rumah tempat mereka tinggal sekarang. Pak Lian baru saja pindah di rumah baru itu beberapa hari yang lalu, sebab rumahnya yang lama tidak layak untuk dihuni. Membeli rumah itu pada seseorang yang menawarkannya dengan harga yang murah tentu membuat Pak Lian tergiur. Langsunglah dirinya membeli rumah tersebut. Disinilah perubahan tingkah Vanya yang berbeda dari sebelumnya. Putri sematawayangnya kerap kali berbicara sendiri, bahkan bersosialisasi dengan tetangga pun enggan. Mereka mencoba untuk menggunakan jasa pengasuh, tapi beberapa pengasuh itu merasa tak betah dan memilih berhenti bekerja. Desas-desus mengatakan bahwa rumah yang mereka tempati penuh dengan gangguan gaib. Apa kita tidak pindah dari sini saja, Pak? Mama merasa sangat aneh dengan rumah ini, tutur Bu Yura pada suaminya, tapi tak digubris olehnya. Kamu itu loh, terlalu percaya sama omongan orang. Sudahlah, yang penting kita bisa tinggal. Urusan Vanya, biar papa yang pikirkan. Kamu selalu saja menjawab hal yang sama, Pak. Aku jadi muak cerita sama papa. Beranjak dari ruang TV dengan penuh rasa kesal di dalam hatinya, ia mencoba menenangkan pikirannya dengan menjenguk putrinya di kamar. Melangkahkan kaki di lorong itu, serasa lantai dingin menyentuh telapaknya. Merasakan sesuatu yang tak biasa, seolah-olah seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Suara langkah kakinya di atas lantai terdengar ramai, seperti ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Suara langkah itu semakin mendekat, tapi Bu Yura tak berani untuk menoleh. Serasa lorong semakin memanjang dan pintu kamar Vanya semakin menjauh.
Sesegera mungkin diraihnya engsel pintu, lalu dibukanya. "Fanya," seru sang ibu sambil terengah-engah. "Iya, Ma, ada apa?" Melihat mata putrinya, dia mencoba untuk menenangkan diri dan perlahan masuk, memberanikan nyali untuk menoleh ke belakang. Suara langkah yang tadinya mengikuti berangsur menghilang. Nggak ada apa-apa sayang. Kamu kok belum tidur?" "Nungguin Kak Kio, Ma," jawab gadis berusia 6 tahun itu. Sekali lagi, matanya mencoba melirik ke arah lorong yang gelap. Seperti ada sosok yang mengintip mereka dari balik dinding hingga wajah pucat menyeramkan itu mulai terlihat dengan jelas. Langit pagi itu mendung, tampak sunyi suasana di sekitar rumah. Lamunan Bu Yura teringat akan sosok semalam membuat wanita itu tak dapat memejamkan mata. Sesak dadanya terasa di kala rumah yang sepi hanya ada dia dan putrinya. Bel rumah yang keras mengejutkannya. Menghentikan sejenak kegiatan cuci piring, berlari kecil menyambut tamunya. Berdiri seorang gadis berwajah cantik, rambut panjang terurai dan sedikit pirang dengan bandana pink. Mengenakan setelan kemeja putih dan rok selutut berwarna hitam. Gadis itu tampak membawa berkas lamaran dengan map coklatnya. "Permisi, apa benar ini rumah Bapak Liando Brawijaya?" tanya gadis itu dengan sopan. "Benar, saya istrinya," menatap dengan senyum kepada gadis itu. "Salam kenal Bu, nama saya Kainara dan ingin melamar kerja menjadi pengasuh Dek Fanya." Gadis bernama Kainara itu memperkenalkan dirinya. Matanya tampak menatap sekeliling rumah. Rautnya seperti melayang ke suatu waktu yang melampau tatkala melihat rumah itu. "Mbak, kenapa bengong? Ayo masuk." Melangkahkan kaki untuk pertama kalinya. Tapi Kainara merasa dirinya sudah beberapa kali memasuki rumah itu. Kainara Maria Rosalinda, usia 19 tahun. "Kenapa kamu mau melamar menjadi pengasuhannya?" tanya Bu Yura sambil memegangi surat lamaran kerja milik Kainara. "Saya ingin belajar menjadi seorang ibu yang baik, Bu, seperti almarhumah ibu saya. Dan juga saya ingin punya penghasilan meski bekerja menjadi pengasuh," jawab Kainara dengan padat dan lugas. "Kamu yakin?" Dianggukannya pelan kepala itu, meski dalam hatinya merasa amat takut. Rumor tentang rumah itu sudah beredar dan ketika melihatnya, Kainara seakan ditarik kembali pada masa lalu yang ia lupakan. Genggaman tangan Bu Yura kepadanya membuat yakin hatinya bahwa masalah yang sangat serius. Ditambah dengan tajamnya tatapan itu, tersirat sebuah permohonan dan berhutang janji. "Kei, lihat mata saya. Kamu yakin mau mengasuh anak saya dan tinggal di sini?" Saya yakin, Bu. Saya benar-benar yakin." Wanita berusia 29 tahun itu kemudian menghela napas panjang, lalu menghembuskannya. "Saya mau mengatakan sesuatu sama kamu, dan kamu harus ingat apa yang saya katakan. Sebelum kamu, sudah banyak pengasuhannya yang mau merawatnya, tapi mereka semua mengundurkan diri.
Saya tahu itu, Bu. Saya akan mencoba untuk menjadi pengasuh yang baik. Mendengar jawaban Kainara yang memuaskan, genggaman itu dilepaskan. Hari ini dan detik ini, gadis itu akan menjadi pengasuh baru putrinya. Harapan yang ditaruh di pundak Kainara menjadi saksi janji sang pengasuh baru. Menginjakkan kaki di tempat kerja, untuk pertama kalinya Kainara harus berada di sana. Keluarga yang ramah menyambut baik kedatangan gadis itu. Fanya, kenalin, ini namanya Kak Kainara. Dia jadi teman baru kamu. Langkah gadis itu perlahan mendekati sang pengasuh, menjabat tangannya yang halus, lalu menciumnya. Halo Kak Kainala, aku Fanya. Iya cantik, panggil aja Kak Kay ya. Oh ya, kakak punya sesuatu buat kamu. Sebuah kotak mainan berisi boneka Barbie diberikannya pada gadis itu. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Tatapan sayu Fanya mengarah padanya, mengisyaratkan tanda terima kasih. Setelah pertemuan itu, Yura mulai mengantarkannya ke kamar baru sang pengasuh yang sudah disiapkan untuknya. Ini kamar kamu, Kay. Semoga kamu betah ya, ucap Yura menunjukkan kamar baru Kainara. Menelisik ke dalam ruangan itu membuatnya merasa familiar akan sesuatu hal di masa lampau, tapi dia melupakannya. Yura meminta izin untuk meninggalkan Kainara di sana. Tinggallah dia seorang diri. Sunyi yang merambat ketika pagi tiba, membuka pintu lemari yang kosong tanpa selai kain yang tertata di sana. Dalam hati Kainara penuh harap dia akan merasa betah di sana. Tangannya dengan perlahan menatap pakaian itu ke dalam lemari pakaian. Aura dingin merambat di tubuhnya. Merasa di ruangan itu bukan hanya dirinya seorang. Serasa tangan dingin menyentuh tengguk lehernya. Siapa itu? Kainara berteriak keras seraya menoleh. Nafasnya terengah mendapati sesuatu janggal tengah menyerang dirinya. Tak ada waktu lama untuk memikirkannya. Sesegera mungkin dia harus menyelesaikan tata ruang kamarnya. Berada di ruang makan yang remang, sunyi sepi yang menghias pedesaan kala malam. Para warga sudah menutup diri dari kegelapan menambah kesan seram pada desa itu. Hanya suara ketukan sendok di atas piring yang membuat bising di antara sunyi. Betah di sini nak? Tanya Lian. Kainara tersentak dari lamunannya, menatap pria itu dengan kaku, lalu menganggukkan kepala. Betah kok pak, jawabnya tergagap. Mah, Kak Kyo boleh ikut makan? Pertanyaan polos dari gadis kecil itu seketika menghentikan kegiatan makan malam. Boleh, tapi nanti aja ya, ujar Yura. Kainara kini terjebak kembali dalam lamunan. Nama yang terlontar itu seperti tak asing di telinganya. Cerita yang tak masuk akal dari Fanya hanya membuatnya semakin takut untuk terus berada di sana. Namun, ia harus melakukannya
demi membiayai kuliahnya. Tio itu siapa, Bu? Itu cuma teman hayalan Fanya aja. Kamu nggak usah takut. Itulah jawaban yang terlontar dari mulut Lian, tak membuat rasa penasarannya terobati. Yura dan Keinara seakan merasakan suatu hal yang sama. Hal janggal dan kegelisahan setiap kali mereka berada di dalam rumah itu. Lian bertutur, rumah itu dibelinya dari seorang Freddy Henderson yang mengaku dialah pemilik sebenarnya. Satu lagi, nama yang tak asing dalam ingatannya, tapi dia melupakannya. Waktu ini semakin misterius dan terkesan aneh di saat Keinara berada di dalam kamar Fanya. Netralnya menatap gadis kecil itu dengan perasaan penuh tanda tanya. Dengan siapa dia bicara? Kak Kei, kenapa kesini? Tanya Fanya yang tersentak setelah melihat sang pengasuh berdiri menatapnya. Raut wajah gadis itu menyiratkan sebuah ketakutan, apalagi ia memucat saat Keinara memasuki kamarnya. Emang kakak gak boleh datang ke kamar Fanya? Tanya Keinara dengan lembut, meski tersirat sebuah pertanyaan lain. Keinara mengernyitkan dahinya, merasa bingung dengan alasan mengapa Fanya melarangnya mendatangi kamarnya jika malam tiba. Melihat wajah sang pengasuh yang kebingungan, segera Fanya menarik tangannya untuk duduk di dekatnya. Kakak, mau dengar ceritaku nggak? Kepala Keinara mengangguk meski dirinya masih diliputi tanda tanya. Anak kecil itu terduduk dengan tenang, menatap wajah gadis muda itu dengan kepolosan. Bercerita ia tentang seorang pemuda tampan yang penuh akan rasa dendam. Dulu ada seorang anak cowok yang tinggal di rumah ini. Dia suka banget baca buku, dapat nilai bagus. Pada suatu hari, anak itu udah gede, tapi ditinggal sama orang tuanya ke surga. Oh, terus? Ia terduduk dirinya mendengar cerita gadis mungil itu. Anak cowok itu tinggal sendiri di rumah ini, tapi dia ikut meninggal. Dahinya mengernyit setelah mendengar cerita Fanya. Dia berpikir itu hanyalah karangan semata. Sudah cukup Keinara mendengar kisah hayalan itu. Menghentikan ceritanya di tengah jalan adalah keputusan yang tepat. Tepat di saat dia mengajak anak itu ke ranjangnya. Sebuah foto yang terpajang di dinding kamar Fanya tiba-tiba terjatuh. Langkahnya kini beralih menuju ke figura itu. Tangannya mengangkat foto itu, samar-samar dia terbawa ke memori masa lalu, nampak tak asing baginya. Separuh wajah itu ditatapnya cukup lama. Itu adalah rupa anak lelaki. Semakin lama dilihat, wujud wajah anak itu semakin berubah. Ia mengusap matanya berulang kali dan perlahan melepas tangannya dari kelopak mata. Keinara melonjak. Ia berteriak sangat kencang hingga membuat Fanya terkejut. Yang ia lihat di foto itu sangatlah menyeramkan. Ah! Jerit gadis itu membuat si anak asuh berlari menghampirinya. Kak Kei, kenapa? Fanya menepuk bahu sang pengasuh.
Kepalanya menoleh dengan wajah yang pucat, lalu melihat lagi foto itu. Terlihat baik-baik saja, tak ada yang salah dengan barang itu. Gak apa-apa sayang, sahut Kainara menoleh ke arah Fanya. Gadis itu menoleh ke arah anak asuhnya, tapi yang ia dapat adalah sesuatu yang lebih mengerikan. Tubuhnya terpaku, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, membeku bagaikan es. Ini yang di hadapannya bukanlah Fanya, melainkan makhluk berwajah hancur menatap ke sudut, ketakutannya dengan senyum mengerikan. Mau main kak? Suara anak kecil itu berubah berat membuat mulutnya yang membungkam ingin teriak. Kainara terperanjat dalam kegelapan kamar, terbangun dengan keringat yang membasahi dahi. Mimpi menyeramkan seperti amat nyata. Tangannya yang merasakan pecah foto itu masih terasa. Gadis muda itu mengusap wajahnya dengan kasar, menyilakan rambut poninya ke belakang. Suara yang amat bising seperti seseorang membelah kayu di pagi subuh, tambah dengan bau kayu jati yang semerbak tercium hingga ke kamar. Kainara tak mempermasalahkan itu, karena yang ada di pikirannya adalah toko mebel yang tak jauh dari rumah Yura. Ia melangkah menuju ke dapur. Tampak seorang wanita dalam baju tidur tengah menyiapkan sarapan. Kamu bangun?" tanya Yura sambil menoleh ke arahnya. "Iya, Bu." Dahinya menggernyit. Corong telinganya terfokus mendengar suara bising gergaji mesin yang terdengar dari kejauhan. Bau kayu jati juga masih tercium aromanya. Ini seakan janggal bagi Kainara karena jarak toko mebel itu sedikit jauh dari rumah itu. Mustahil jika bau kayu tercium hingga ke tempatnya memijak, kecuali jika ada penebang kayu jati. Tumben pagi-pagi udah ada yang motong kayu. Yura menoleh ke arah gadis itu dengan raut heran penuh kebingungan. "Potong kayu?" "Iya, Ibu nggak dengar?" Yura tambah kebingungan. Telinganya yang sudah meruncing itu tak bisa mendengar apapun selain suara ayam jago yang berkokok. "Jangan bercanda, jangan bercanda kamu. Saya nggak dengar apa-apa kok." Kini giliran Kainara yang keheranan. Jika Yura tak bisa mendengar, lalu suara bising itu datang dari mana? Lagian, mana ada toko mebel yang buka jam segini? Penjelasan sang ibu muda cukup membuatnya membungkam. Suara gergaji mesin sudah tak terdengar lagi. Ia merasa bahwa itu adalah halusinasinya. Segera ditepis pikiran itu darinya dan bergegas membantu Yura. Saya mau pergi sama bapak ke rumah orang tua saya. Kamu jaga Fanya ya," ujar Yura berpesan. "Fanya ikut nggak, Bu?" tanya gadis itu seraya membawa hidangan ke atas meja makan. "Belakangan anak saya nggak mau diajak." Sang pengasuh hanya mengangguk pelan, meski di hatinya ada rasa cemas yang tak karuan, apalagi ia hanya berdua dengan Fanya. Lebih mengejutkannya, Pak Sutri itu akan berada di sana selama 2 minggu. Ini adalah sebuah tantangan di mana teror sudah dimulai. Jika ia tak berani mengutarakan, maka selamanya Kainara akan terjebak.
Tepat pukul 7 pagi, Yura dan Lian berangkat menuju ke rumah sang nenek. Tangan mereka melambai seiring mobil berjalan, dan akhirnya gadis kecil itu ditinggal bersama sang pengasuh. "Kak Kay, kita main yuk." Gadis itu membalas dengan anggukan. Mereka memutuskan untuk bermain rumah-rumahan dan berperan sebagai ibu dan anak. Kainara berusaha menghilangkan sikap canggungnya jika berhadapan dengan anak kecil, apalagi mereka ditinggal berdua saja. Vanya datang membawa boneka kesayangannya, kemudian duduk di pangkuan pengasuh cantik itu. Anak itu hanya terdiam dan merasakan tubuhnya begitu dingin. "Dek Vanya, kapan kita mainnya?" tanya Kainara dengan perasaan heran penuh kecanggungan. Gadis mungil itu terdiam 1000 bahasa sampai kesunyian di ruang tamu itu merambat. Perlahan kepalanya menoleh ke arahnya. Tatapan mata kecil melekat, menatap kepada wajah cantiknya. Kini, ia merayap ingin memeluk Kainara. Telapak tangan mungil sesekali menyentuh dadanya yang menggembul, meremas dengan penuh semangat hingga Kainara sadar bahwa ada sesuatu yang salah pada anak asuhnya. "Kak Kainara!" Suara teriakan dari gadis kecil membuatnya tersadar. Dia menoleh cepat ke belakang. Raga Vanya begitu nyata di netranya. Jantungnya seperti berhenti seketika. "Kakak nunggu aku ya?" Mulutnya masih terdiam. Ia kembali melihat ke depan. Sosok Vanya yang ada di pangkuannya itu hilang seketika. Ia kembali menoleh ke arah sang anak asuh yang merasa keheranan. Bukannya kamu ada di sini?" "Maksud kakek apa? Vanya kan dari tadi ke dapur." Kepalanya tak bisa mencerna apapun. Jelas yang di pangkuannya adalah Vanya. Punggung tangannya kini mencoba meraba dan merasakan suhu tubuh gadis kecil itu. Terasa hangat. Ini ia termenung dan semua keanehan ini. "Kakak nggak apa-apa kan?" tanya Vanya yang mulai mencemaskannya. "Nggak apa-apa kok, ayo kita main." Permainan akhirnya dimulai juga. Berharap dengan bermain, dia akan melupakan semua kejadian itu. Tinggal berdua bersama anak kecil tak terlalu buruk baginya. Belum lagi ia pernah meminta seorang adik. Namun, jika hanya tinggal berdua dengan seorang anak kecil yang peka pada sekitar, ia pasti akan mendapat kisah yang mengerikan. Di pertengahan permainan, Vanya menatap lurus ke suatu arah. Rautnya berubah panik. Kepalanya menggeleng, pertanda ia sedang menolak sesuatu. Berkali-kali, tangannya melambai cepat dan berteriak seperti mengusir sesuatu. "Kakak janji gak boleh nakal. Aku nanti ngambek," bentak gadis kecil itu. "Kamu ngomong apa sih, Dek?" "Aku gak ngomong sama Kak Ray, tapi ngomong sama dia." Telunjuk Vanya mengarah pada sesuatu tepat di belakang Kainara. Ia menoleh ke tempat di mana anak asuhnya menunjuk, tapi di sana tak ada seorang pun kecuali mereka berdua. Hanya ada ruangan kosong yang terbuka dan itu sangatlah gelap. "Kakak gak lihat apa-apa?" ujarnya sambil menoleh kepada gadis berusia 6 tahun itu. "Memangnya kamu lihat apa?" imbuh Kainara bertanya. Kepala Vanya menunduk. Ia seakan tak berani melihat lagi ke ruangan kosong itu.
Wajahnya mulai pucat, perlahan mendekat dan memeluk tubuhnya sambil menangis. Segera ditenangkannya sang anak asuh, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Dalam tangisnya, ia berbisik ke telinga Kenara, merintih ketakutan